maka sungguh orang yang paling celaka itu adalah man hurima fihi rahmatullah, orang yang ketemu Ramadan tapi diharamkan dari mendapatkan rahmat. Ada tambahan, Ramadan bulan diturunkannya rahmat. Ada tambahan, Ramadan bulan dihapuskannya dosa-dosa. Ramadan wahyastajibu fihi doa, bulan di mana doa-doa itu dikabulkan. Ini yang kayaknya itu bikin kangen banget itu yang ini, Pak. Yang bikin rindu banget karena Ramadan itu bulan dikabulkannya doa-doa. Seakan-akan Ramadan itu pintu solusi bagi orang-orang yang sedang menghadapi problematika. Asal mau apa? Buka pintu itu dengan menengadahkan tangan dan berdoa. Yang hari ini ada problem dengan ekonomi, dagang sepi, rezeki rasanya sempit, bisnis bermasalah. Ketemu Ramadan, buka tuh pintu terkabulnya doa dengan tengadahkan tangan. Allahumma gfini bihalalika an haramika wa ahnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezeki yang Engkau halalkan sehingga aku sudah tidak butuh dengan rezeki yang Engkau haramkan. Wa ahnini, kayakanlah aku ya Allah aman siwak sehingga aku sudah tidak butuh pinjem-pinjem minta-minta kepada selainmu. Tengadahkan tangan, mumpung Ramadan itu bulan di mana hari-harinya mustajab untuk berdoa, jam-jamnya mustajab untuk berdoa, menit-menitnya mustajab untuk berdoa, bahkan detik demi detik yang ada di bulan Ramadan mustajab untuk berdoa. Sehingga nanti keluar Ramadan, ekonomi kita diperbaiki sama Allah, dagangan kita dilariskan, rezeki kita dilapangkan, bisnis kita dimudahkan. Atau yang mungkin hari ini problemnya bukan urusan ekonomi, rezeki alhamdulillah lancar, problemnya apa? Badan sakit-sakitan. Periksa nang dokter jere jantung bengkak, periksa maneng jere ginjale bermasalah. Asam urat sering dhuwur, tensi alah bola-bali munggah, sing jenenge migrain, vertigo itu nggo langganan. Ketemu Ramadan saatnya tengadahkan tangan. Allahumma rubbanas adhibil ba'sa. Wahai Tuhannya manusia, sembuhkanlah nih sakitku ini. Allahumma rubbanas adhibil ba'sa. La sifai la sifau kamputan dan sembuh kecuali sembuh saking panjenengan sifaan la yuhdiru sakoma, sembuh yang sudah tidak meninggalkan sakit lagi di dalamnya. Minta kepada Allah supaya jantungnya diperbaiki, ginjalnya diperbaiki, supaya penyakitnya dihilangkan, supaya kita dipulihkan kesehatannya, supaya diberkahi umur dan juga kesehatan kita. Mumpung Ramadan bulan dikabulkannya doa-doa, wa yastajibu fi doa. Sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan, fisik kita dipulihkan sama Allah, kesehatannya disembuhkan sakitnya. Ramadan bulan dikabulkan. Atau mungkin yang problemnya bukan itu, alhamdulillah rezeki omber, awak sehat. Sering saya sampaikan, problemnya urusan rumah tangga. Jangan kayaknya wis belasan tahun berumah tangga, anaknya berkonflik, padu terus. Sering-sering malah mesti ono dadakan nganggo UFO liwat maning. Apa UFO? Piring terbang gitu kan. Seminggu rapat tuh karo bojone malah masuk angin greges-greges watuk-watuk gitu kan. Ketemu Ramadan saatnya tengadahkan tangan gitu kan, ya Allah ya Rabbi kula duwe bojo siji kok ya Allah. Wis kasar karo wong wadon, plak-plak pelite ora ukur. Tolong perbaiki agamanya ya Allah, perbaiki akhlaknya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, jadikan suami saya itu suami yang soleh ya Allah. Mudah bagi Allah itu merubah orang yang kasar jadi lembut, itu mudah. Siap ibu-ibu? Doakan tuh suami, doakan aja berpatu dok kalau kena tok gitu kan, kalau didongak namanya artinya jadi lembut, akhlaknya jadi mulia. Jebul sing lanang ya nundung coba ya Allah bojo kula cerewet pol mata duiten karo wong lanang wani gitu kan. Tolong dandani akhlake ya Allah, tolong perbaiki akhlaknya, lembutkan hatinya, jadikan istri saya solehah ya Allah. Nek pancen angel dandanane tolong goleke sing anyar ya Allah gitu kan. Gitu ya Pak ya. Ora wani amin ya, ora wani amin. Tapi jane nang jero ati jane amin gitu. Mumpung Ramadan gimana? Bulan di mana doa-doa mustajab dikabulkan Pak.
jadikan itu solusi gitu loh, solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi. Atau mungkin problemnya kita itu rumah tangga alhamdulillah tentrem, awak sehat, rezeki omber, tapi jangan anak-anaknya becut banget. Kayaknya jauh dari apa yang kita harapkan, baik prestasi dunia maupun agamanya, karo wong tua wani dan seterusnya. Ketemu Ramadan saatnya tengadahkan tangan. Minta tuh agar anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, supaya diperbaiki akhlaknya, diperbaiki agamanya. Minta tuh supaya anak-anak kita adalah duriah-duriah yang jadi keberkahan bagi kita. Ramadan adalah bulan saat dikabulkannya doa. Makanya kita rindu banget nih sebenarnya ketemu Ramadan itu rindu. Sudah ikut rindu dengan Ramadan? Dua hadis saja. Dari sini Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muslimin dan saudarakumullah, maka bertemu dengan Ramadan itu keberuntungan besar, Masya Allah. Yang tadi kami sampaikan, faktanya tidak semua orang masih diberi rezeki ketemu dengannya. Silakanlah tengok kanan kiri, berapa banyak tuh saudara kita yang Ramadan kemarin masih tarawih bareng, buka bersama kita, bahkan kemudian juga puasa bareng, bahkan Idul Fitri saja masih sholat bareng, sholat Id bersama kita. Hari ini mereka sudah mendulu. Waktu yang tinggal 24 hari ini pun sebenarnya tadi ketir-ketir, ya Allah sampai nggak ya, sampai ya Allah. Kalau ketemu sungguh itu keberuntungan besar. Maka kalau merasakan keberuntungan itu dan tolong dimunculkan bahwa masih bisa ketemu Ramadan itu keberuntungan besar, munculkan tuh dalam hati. Sehingga kita kepengen perjumpaan dengannya itu menjadi perjumpaan yang juga spesial gitu loh. Coba nih logikanya masih sama saja. Kalau jenengan digambari, Bapak Ibu pulang ngajeng Pak Bupati berdirawuh teng dalem panjenengan. Saya tanya, apa yang jenengan perbuat 24 hari ini? Umah kayaknya yo disapu, depel, wong ora tau nyapu nek ora nata tamu sih gitu kan. Cat apa tembok yo dicat. Masjid wae koyo ngene wis dicat itu kan. Tembok omah dicat, kordene ganti, taplake yo dikumbah, gelas yo tukoke sing anyar, bahkan mungkin piring-piring yo sing bagus arep kerawuhan Pak Bupati. Bahkan mungkin browsing neng Google menu makanan apa yang paling enak siap untuk dihidangkan sama Pak Bupati. Niku nek spesial, nek dikangeni pasti butuh persiapan. Ning nek tamu biasa, saya tanya, jenengan apa? Siap-siapin apa? Halah wong arep teka wae wis mencep kok. Bu arep mangan dong maning paling arep nunut ngopi gitu kan. Itu tamu yang tidak spesial kan kayak gitu. Andai kemudian orang itu masuk ya sudah disuguh, paling ya wedang putih kayak gini loh. Ngapunten loh. Berarti jadi ya orang dianggap spesial, gitu. Buktinya ya dihadapi ya wedang putih tok kayak gini. Jadi rumangsa iki. Kayaknya Selasa ngesuk beda. Ganti robusta. Jadi gitu. Maka kalau memang kita menyadari perjumpaan dengan Ramadan itu spesial, kayaknya butuh persiapan. Apa yang harus kita siapkan? 24 hari ini. Apa yang harus kita siapkan? Satu ini, persiapkan ilmu. Apa? Ini kaidah pokok dalam urusan ibadah kayak gitu. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Wajib berilmu sebelum bicara, sebelum beramal. Di hadapan kita ada Ramadan dengan segudang amal besar. Kita nggak ingin tuh amal kita sia-sia. Maka hari ini 24 hari ini buka tuh kitab fikihnya. Pelajari lagi syarat dan rukun puasa kayak apa supaya puasa kita sah diterima sama Allah. Apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan, ayo dibuka lagi, dibaca lagi, di-refresh lagi. Kita tidak ingin masuk Ramadan ternyata kita belum paham akan masalah ini. Sebelum Ramadan tiba harus sudah kita kuasai. Masuk Ramadan sudah mantap. Oh iki orang batal kayak iki orang batal kayak dan seterusnya. Bahkan Nabi sudah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi lalju. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Artinya apa? Ada orang yang puasanya sah tapi nggak dapat pahala. Sebabnya apa? Ilmui sebelum masuk Ramadan. Bahkan termasuk bagaimana caranya supaya puasa kita itu maksimal betul pahalanya. Berarti kita harus melengkapi adab-adab dan kesunahannya. Apa itu adab kesunahannya? Sinauni sebelum masuk Ramadan. Siap? Silakan, majelis-majelis hari ini banyak, ikuti, gitu kan. Kalau mungkin susah, ya silahkan, mungkin browsing lewat HP kita, atau buka lagi tuh perpustakaan kita fikih-fikih terkait dengan puasa.
Termasuk bagaimana fikih sholat tarawih, termasuk bagaimana toh sholat tarawihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya jadi pembanding. Nanti kita ketemu dengan sholat kok tiba-tiba bacaan Qurannya rodok dobo, alah Nabi dulu malah sholat tarawih yang ngantek subuh gitu kan. Jadi kita kan rodok tenang, oh ya berarti ya masih wajar gitu dan seterusnya. Dan berbagai ilmu-ilmu yang lain sebelum masuk Ramadan disiapkan. Siap? So, 24 hari, masih ada waktu 24 hari. Dua, kayaknya Saban ini saat nih kita mulai membiasakan amal-amal. Maksudnya begini, tidak mudah serta-merta orang itu berbuat bajik jika sebelumnya itu tidak membiasakan. Maka agar Ramadan maksimal dalam kebajikan, mulailah sejak hari ini dilatih sih, bahkan mungkin dipaksa sih. Jadi, yo puasa sunnah. Nabi juga banyak puasa sunnah di bulan Syaban. Jika nanti masuk Ramadan sudah, tinggal peningkatan kualitas. Hari ini latihan sih dengan puasa sunnah. Yuk mulai qiyamul lailnya. Kalau mungkin tadi malam masih 2 rakaat tambah 1 witir, malam nanti kayaknya sudah harus beda. 2 rakaat, 3 rakaat witir. Siap? Tahan sehari, 2 hari, 3 hari. Besok tambah 4 rakaat, 3 witir. 2 hari, 3 hari tahan. Nanti tambah lagi sampai nanti di ujung Syaban kita sudah terbiasa 11 rakaat. Masuk Ramadan, insya Allah enteng, tinggal meningkatkan kualitas kehusuan. Siap? Dipaksa, dipaksa, dipaksa sampai terbiasa. Nah wis terbiasa kulina. Nah wis kulina kelangenan. Keren nggak? Dika kelangenannya apa? Tahajud. Jual. Kelangenan tahajud itu. Pemberita kepol. Tapi kan main dari pemaksaan suwe-suwe kelangenan kan seperti itu. Rumusnya kan gitu, nggak ada sesuatu yang mendadak tiba-tiba jadi sesuatu yang kita biasa melakukannya. Dipaksa sih. Termasuk bacaan Quran kayaknya Sya'ban ini harus sudah mulai teratur nih. Kalau kita targetnya itu Ramadan besok itu 1 bulan 1 kali khatam bukan dibancus, ya hari ini berarti harus sudah kita mulai nih. Sya'ban kalau bisa ya sudah kita biasakan mungkin setengah juz setiap hari. Nanti masuk Ramadan insya Allah jadi enteng. Termasuk mungkin sholat jamaah bapak-bapak. Sya'ban kalau bisa duhur, asar, maghrib, isya, subuh jangan bolong. Nanti masuk Ramadan 150 kali sholat berjamaah dengan mendapatkan takbir pertama bersama imam. Grade-nya lebih. Termasuk sedekahnya mulai kita latih supaya nanti Ramadan lebih kenceng zikirnya dan amal-amal lain. Dipaksa sampai terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti kemudian kulina. Nah, wis kulina kelangenan. Siap? Ini yang kedua. Ketiga, Sya'ban saatnya panjangkan tekad untuk meraih kemuliaan. Maksudnya begini Bapak Ibu. Berapa banyak orang itu tahu fadilah amal. Tahu tuh fadilah puasa itu asyamu junatun yastajinu bihal abdu yaumal qiyamah. Tahu tuh sholat tarawih fadilahnya apa? Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban dan seterusnya. Tahu tuh fadilah sedekah. As-sedekah tu tasudu sab'una baban minas sedekah itu bisa mencegah 70 pintu keburukan. Tahu keutamaan memberi buka. Man aftara shaiman, siapa yang memberi buka kepada orang puasa, dia berhak mendapatkan pahala orang yang puasa itu dan seterusnya. Tahu keutamaan baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah falahu bihi hasanatun, baginya mendapatkan 1 hasanah itu dilipatkan 10 kali lipatnya. Tapi sayang pengetahuan yang dimiliki itu sama sekali tidak menggerakkan dirinya untuk mengambil kemuliaan itu tadi. Tidak membuat dia itu kepengen melakukan amal-amal itu tadi, hanya sekedar sebagai pengetahuan. Problemnya apa? Tidak punya tekad. Maka hari ini yuk kita panjangkan tekad. Sering kami sampaikan kan? Nek jenengan boten tekad saged tahajud, seumur hidup ya ora bakalan tahajud. Nek jenengan boten kagungan tekad nambah hafalan Quran, ya ora bakalan tambah hafalan Quran jenengan. Nek jenengan orang duwe tekad kepengen bisa sholat khusyuk, ya ora bakalan bisa sholat khusyuk, Pak. Semua butuh tekad. Nah, kemuliaan Ramadan ini semua itu butuh tekad untuk meraihnya. Maksudnya gimana? Hargai pertemuan dengan Ramadan. Ini kesempatan langka. Aku cek ketemu Ramadan itu kesempatan langka. Wis pokoknya aku siap. Ya, optimalkan potensi terbaikku. Aku wani kesel, aku wani luangkan waktu, bahkan siap mengeluarkan dana. Sing penting panen pahala. Butuh komitmen, tekad.
Karena sekali lagi, bisa jadi besok Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin? Mungkin? Mungkin banget Pak. Yang namanya ajal itu nggak kenal umur, nggak kenal sehat atau sakit. Maka begitu kita itu masih diberi kesempatan ketemu Ramadan, optimalkan. Potensi terbaik kita optimalkan. Karena kita nggak tahu tuh apakah Ramadan yang akan datang kita itu masih diberi kesempatan hidup atau tidak. Ini yang ketiga. Nah yang keempat, tekad itu kita realisasikan dengan merancang dan menyusun target amal. Coba Bapak Ibu perhatikan iklan di televisi. Hari-hari ini iklannya sudah mulai muncul apa? Sirup marjan, sarung wadimo. Apalagi? Pokoknya kaitannya dengan itu. Oh ternyata mereka itu sudah merancang itu. Pabrik sarung wadimo, Atlas dan seterusnya itu sudah merancang. Ramadan besok saya harus merebut ini 25% pangsa sarung di Indonesia. Coba bayangkan. Kalau di Indonesia itu ada 240 juta muslim, taruhlah separuhnya laki-laki, berarti Ramadan itu dibutuhkan setidaknya 120 juta helai sarung. Sehingga kalau kemudian Wadimor itu bikin target, wah Ramadan besok saya harus merebut 30% pangsa sarung di Indonesia. Mereka sudah merancang, oh harus bikin motif kayak apa yang disukai di tahun 2025. Bagaimana cara bikin sarung berkualitas tapi harga tetap bersaing. Targetnya gitu. Soal bulan-bulan kemarin nggak laku nggak masalah. Yang penting Ramadan itu bisa panen batik sak gede-gede. Dirancang, sudah dirancang dengan apa tadi? Desain motifnya, bagaimana strategi marketingnya, bagaimana iklannya dan seterusnya. Sirup kan gitu juga. Coba kalau di Indonesia itu ada 40 juta keluarga muslim, 40 juta aja. Saya tanya, antara Ramadan dengan Syawal biasanya di rumah tiap keluarga muslim ada berapa botol sirup? Saya tanya, minimal aja, minimal 2? Lebih lah. Oh tambah tegang. Taruhlah 3 botol saja, berarti kali 40 itu kan sudah jelas 120 juta botol sirup ketika bulan Ramadan dan Syawal. Pasti dikejar oleh Marjan, ABC, Indofood dan seterusnya, ngejar banget Pak. Mereka kemudian bikin strategi bagaimana iklan yang paling menarik, bagaimana kemudian bikin produk yang paling disukai, rasa yang paling disukai dan seterusnya, pakai planning. Sekarang saya tanya, urusan dunia harus seserius itu. Urusan akhirat butuh serius nggak? Halo, 2 rius? Kalau tadi urusan dunia serius, akhirat gimana? 2 rius. Artinya gimana? Orang sukses senantiasa mematok target dan merancang amal. Yaitu menyusun rancangan amal besar apa yang hendak dilakukan selama Ramadan besok. Ayo dirancang. Jangan asal lah sing penting sing jenenge Ramadan ya awan puasa wengi taraweh, awan puasa wengi taraweh. Sudah seperti itu tok. Kapan hebatnya, Pak? Dirancang tuh. Ramadan besok saya harus bisa memberi buka kepada orang yang puasa setidaknya 5 orang setiap hari. Ramadan besok saya harus bisa sedekah setidaknya sehari 10.000 rupiah. Ramadan besok saya harus bisa membahagiakan 10 fakir miskin. Ramadan besok saya harus bisa menyenangkan kepada 10 anak yatim. Ramadan besok saya harus bisa baca Quran one day one juz, atau mungkin 1 hari 2 juz dan seterusnya. Bikin target, dicatat apa saja, targetnya berapa, ada angkanya, sehingga nanti kesuksesannya terukur. Siap. Jaluk tolong karo sing canom, tolong lah diketik iki targete simbah iki. Ramadan besok begini. Tulis. Figura, tempel nang tembok. Target Ramadan 1446 Hijriah, sholat jamaah 150 kali dengan mendapatkan takbir bersama imam. Setiap malam sholat tarawih 11 rakaat, setiap pagi sholat duha 12 rakaat, setiap hari sodako 10.000, setiap hari ini tulis. Maka setiap ada tamu datang, siapa bude? Target Ramadan 1446. Dongake yo le men budhe iso ngejar target
Minta supaya orang yang baca itu kemudian doain kita supaya kemudian kita itu bisa sampai target itu tadi. Orang gue pamer-pameran enggak, supaya kemudian itu menyemangati kita. Siap? Iki koyone menang wae ora wani siap ora wani siap. Ora serius kok, ora serius. Dua rius sih. Terakhir nih, yang kelima, persiapan di bulan Syawal. 24 hari ini perbanyaklah istighfar, tobat, Pak. Penting itu. Loh kenapa? Karena dosa itu melemahkan irodah. Irodah itu kerentek kepenginan untuk berbuat baik. Gara-gara dosa dilemahkan tuh sama Allah. Jangan-jangan di bulan Ramadan orang pada gerudukan ke masjid, pengen sholat jamaah, pengen sholat tarawih, pengen maca Quran, pengen amal ini pangal itu. Jenengan jangan kelalat, lelet, nang omah, nonton TV, dolanan HP, sama sekali nggak punya kerentek untuk beramal soleh. Jangan-jangan karena dosa-dosa yang kita perbuat membuat kita lemah irodahnya. Maka sebelum masuk Ramadan perbanyak istighfar supaya nanti Ramadan kita optimal. Siap? Dosa itu menghalangi ketaatan, Pak. Kata Fudel bin Iyad kan gitu. Sungguh saya itu bisa tahu bahwa saya baru saja berbuat dosa ketika malam nggak bisa tahajud, ketika siang nggak bisa puasa. Oh ternyata gara-gara dosa orang itu terhalang dari tahajud, terhalang dari puasa. Kita nggak tahajud malah esuk-esuk mulai alhamdulillah yu membengi jenakku turunnya lali banget nanti subuh berak krungu adan gitu. Padahal lagi dihukum sama Allah karena kita berbuat dosa sehingga kita nggak bisa bangun malam. Jangan-jangan nanti di bulan Ramadan kayak gitu. Orang pada sergap banget ke masjid sholat jamaah. Jenengan anak baik angluane sing jere dengkule asam urat, sing jere boyoke pegel, sing jere gulune kaku, sirahe mumet, sing jere arep melu pengajian alasannya jere anggar lenggah nang lantai, jere sikile semuten, ngetipel kebas, batire pada maca Quran jenengan alasan lagi malam mripate wis bruwet, sirahe mumet. Anak baik ternyata itu karena dosa yang kita perbuat sehingga apa? Allah halangi kita dari ketaatan yang mestinya kita bisa lakukan. Maka Sya'ban perbanyak istighfar supaya tidak terhalang dari kebaikan. Siap? Dan dosa itu mengeraskan hati. Bisa jadi ada orang yang banyak dosanya tapi di bulan Ramadan ternyata bisa tuh puasa ya yang tarawih ya yang maca Quran ya one day one juz, bahkan infak sedekah ya kenceng, dzikir wirid ya panjang dan seterusnya. Tapi tidak membuat hatinya lembut, hatinya semakin keras, rasanya itu mungkin paling soleh dewek, hatinya semakin keras, munculnya hanyalah ujub sehingga endingnya satu, ngremeh ke wong liyo. Ternyata itu gara-gara dosa sehingga amal yang kita lakukan tidak melembutkan hati kita. Maka sebelum masuk Ramadan perbanyak istighfar. Masuk Pak. Dosa itu menghalangi seseorang dari merasakan nikmatnya ibadah. Ibadah itu ada kelezatannya, ibadah itu ada kenikmatannya, tidak dirasakan oleh orang yang banyak dosa. Makanya kadang Ramadan itu kadang ada orang yang coba WA Ustaz, masjid pun tinggi, sing tarawih niku sewengi sajus gitu. Saya itu kadang gede-gede mau aku bersing tok golek sing paling cepet rampung. Iki malah sing digolek iki malah sing sewengi sajus. Wong saya itu biasa daftar kok. Anu rampungnya jam 8 seprapat, At-Taqwa jam 8. Karena Al-Munawwaroh di tengah songo. Karena masjid jejer kula niku nek teng Gondang, tengah 8 wis rampung. Sing dipilih sing pundi? Yo sing tengah 8, Pak. Lho iki kok ana wong sing digoleki kok malah sing salat tarawih sewengi sajus iki. Berarti oke kayaknya wong sing bisa merasakan nikmatnya ibadah sehingga kemudian carinya yang panjang. Kita begitu imam itu begitu takbir Allahu Akbar baca Al-Fatihah aku tahu-tahu amma yatasaalun langsung deg-degane pol kabeh ku padha watuk-watuk itu dikira arep rampung padahal gur 5 ayat tok langsung Allahu Akbar nembe rasanya gimana lega tak kira arep ngantek rampung gitu kan wis wedine pol-polan nek wacanane iki dawa niku malah wedine pol. Wong kadang kita itu pulang dari Semarang itu pas Ramadan itu pulang kemudian mampir ke satu masjid gitu kan karena ternyata Isya itu sudah masih di jalan wah malulah sholat tarawih masjid ngerti-ngerti jebul sholatnya ki 23 rakaat bacaannya ki dawane pol tek
tekan ngomah ceritane karo bojone gimana, Bu? Jan mau ketiwasan banget jebul. Jan orang ngerti wis salat nang masjid jebul salate 23 wacanane dawa. Bacaannya panjang dan rokaatnya banyak itu malah dianggap apes, Pak. Kurang ngajar Pak Imam. Jangan-jangan kita karena tadi dihalangi sama Allah dari merasakan nikmatnya ibadah karena bergelimangnya kita di dalam perbuatan dosa dan maksiat sehingga tidak merasakan nikmatnya ibadah itu. Maka Sa'ban perbanyak istighfar. Ayo tobat dulu nih sebelum masuk Ramadan. Sehingga nanti Ramadan Allah tidak lemahkan irodah kita. Kita tidak dihalangi dari ketaatan. Hati kita bisa lembut dan kita bisa merasakan tuh lezatnya dan nikmatnya ibadah. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin arsyadakumullah. Spesialnya Ramadan yang mana mestinya kita tuh rindu banget ketemu dengannya dan persiapan yang mungkin butuh kita lakukan. 5 poin tadi lah. Dan doa ini kayaknya hari-hari ini di 24 hari di bulan Syaban ini jangan dilewatkan. Yuk kita baca bareng doanya. Allahumma sallimni ila Ramadana wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sambil dipahami ya Allah, mbok tulung dipun paringi kesempatan tasih nangih Ramadan ya Allah. Antarkan Ramadan kepadaku ya Allah, mudahkan saya beramal di dalamnya ya Allah, terimalah amal-amalku ya Allah. Inilah doa yang menunjukkan kerinduan kita dengan Ramadan. Mungkin ini dulu Bapak Ibu kaum muslimin dan saudara, sudah masuk waktu Isya nih kayaknya. Kalau ada hal yang mungkin mengganjal yang mungkin kapan-kapan bisa kita diskusikan bersama. Kayaknya cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.